Baik anak-anak, sampai ketemu kembali dengan Ibu. Kita hari ini akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Mengapa manusia itu bereproduksi? Karena untuk mempertahankan keturunannya. Nah, ini coba diperhatikan, terjadi dari perkembangbiakan, karena ingin menghasilkan keturunan tadi. Biar tidak apa? Biar tidak punah. Perkembangbiakan kita manusia itu secara kawin. Jadi anak-anak itu hasil dari perkawinan antara ayah dan bundanya. Jadi ada alat kelamin jantan, ada alat kelamin betina. Nah ini bisa dilihat di belakangnya, alat kelamin jantan atau laki-laki itu testis, nanti menghasilkan sperma, kemudian alat kelamin betina itu ovarium, yang nanti hasilnya adalah ovum. Ketika sperma dan ovum bertemu, maka akan menghasilkan yang namanya zigot atau calon bayi, janin. Ya. Kalau sudah di dalam rahim baru disebut dengan janin. Berikutnya, kalau pada sel telur, nih, pada wanita itu ibaratnya telur itu ada kuning telurnya, ada cangkangnya, ada putih telurnya, dan sebagainya. Kalau sperma itu ada kepala sperma, ada badan sperma, dan ada ekor sperma. Masing-masing punya fungsi tersendiri. Apa fungsinya? Bisa diperhatikan di sini. Fungsi dari, nah ini kepala, leher, ekor. Kepala nanti untuk apa, leher untuk apa, ekor untuk apa, nanti anak-anak bisa dicari referensi yang lain, menjadikan tugas anak-anak. Berikutnya, spermatogenesis. Spermatogenesis atau spermatogonium 2N, ada spermatosit primer 2N, spermatosit sekunder N, spermatid N, dan spermatozoa. Artinya nanti ketika dari satu itu akan bisa meregenerasi seperti ini. Kemudian kalau oogenesis ini pada perempuan, itu ada oogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootid, dan ovum. Nah, kita pelajari sekarang perkembangbiakan pada manusia. Alat perkembangbiakan manusia itu yang sangat kompleks dibanding dengan makhluk hidup yang lainnya. Maka disebut dengan pembuahan atau fertilisasi di dalam tubuh. Maka anak-anak, ketika seseorang yang sudah menikah, maka terjadi fertilisasi, pembuahan, karena terjadi pertemuan antara sel telur dan ovum. Di mana bertemunya? Di tuba Fallopi. Haltenya, kalau anak-anak janjian, haltenya itu di tuba Fallopi. Nah, di situ itu sel telur itu menunggu sperma. Nah, bagaimana kalau untuk orang yang belum menikah? Maka akan terjadi peluruhan dinding rahim atau disebut dengan menstruasi. Nah, kalau terjadi kehamilan untuk orang-orang yang sudah menikah tentunya, proses fertilisasi tadi terjadi kehamilan kurang lebih di dalam perut ibunda kalian 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Kalian udah kos di perut mamahnya itu 9 bulan 10 hari. Nah, sekarang kita pahami alat perkembangbiakan laki-laki. Semua anak laki-laki punya. Jadi nggak ada, jenis kelamin itu hanya 2. Kalau nggak laki-laki, perempuan. Dilihat dari alat kelaminnya. Nggak ada yang abu-abu ya. Sekarang lihat, alat kelamin perkembangbiakan laki-laki itu. Ada yang ketawa. Ketawa nanti jadi model sama ibu. Nah, ada apa aja? Ada testis, ada vas deferens, penis, kelenjar prostat, pubis. Nah, fungsi-fungsinya anak-anak bisa perhatikan di situ.
Nah, yang ingin Ibu tegaskan di sini adalah hormon. Anak laki-laki juga menghasilkan hormon. Apa namanya? Testosteron untuk anak laki-laki. Kemudian kalau pada perempuan, alat perkembangbiakannya apa, Bu? Nah, ini dilihat alat perkembangbiakan pada perempuan. Ada ovarium, oviduk, rahim, endometrium, vagina, labium mayora, minora, klitoris, dan pubis. Demikian juga pada wanita masih ada alat reproduksi bagian dalamnya. Apa saja Bu bagian dalamnya itu? Ada rongga rahim, ada oviduk, ada ovarium, ada rongga vagina, dan lapisan endometrium. Berikutnya pada wanita ini fungsinya bisa anak-anak baca apa fungsinya dari yang tadi Ibu sudah sebutkan. Nah, yang ingin Ibu garis bawahi di sini, hormon yang dihasilkan oleh seorang wanita itu adalah estrogen dan progesteron. Jadi ingat, tadi kalau laki-laki apa? Laki-laki menghasilkan hormon testosteron, hanya satu saja. Kalau perempuan menghasilkan dua, yaitu estrogen dan progesteron. Biasanya estrogen dan progesteron ini akan muncul ketika seorang wanita itu sedang hamil. Makanya seorang wanita sesudah melahirkan bisa menyusui. Nah, berikutnya sifat-sifat seks sekunder. Seks sekunder itu yang dimiliki baik pada laki-laki maupun pada perempuan gitu. Pada laki-laki itu apa? Suaranya membesar kalau nyanyi. Kemudian dadanya bidang. Kemudian tumbuh jakun, jakunnya di sini ada jakunnya, ada tandanya. Kemudian tumbuh rambut pada tempat tertentu. Dan inilah yang menandai biasanya keluar mani atau mimpi basah. Biasanya menunjukkan kalau laki-laki tersebut sudah akil balik atau dewasa. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi ini semua sudah akil balik kelihatannya. Berarti kalau muslim sudah harus melaksanakan sholat dengan baik ya. Tuh, karena sudah akil balik. Berikutnya kalau pada perempuan yaitu pinggulnya membesar, tumbuhnya bukit kembar atau payudaranya membesar, kemudian kulitnya halus, tumbuh rambut pada tempat tertentu, ditandai lagi menstruasi. Jadi ibaratnya kata kuncinya kalau pada laki-laki itu keluar mani atau mimpi basah, pada perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Oke, berikutnya siklus menstruasi itu bagaimana? Apa sih menstruasi itu? Menstruasi itu peristiwa luruhnya dinding endometrium atau dinding rahim dan matinya sel telur yang tidak dibuahi. Seperti tadi, jika siklus 28 hari tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahim itu menebal. Sesudah menebal maka akan meluruh bersama darah menjadi darah merah. Berarti anak-anak perempuan biasanya setiap 1 bulan sekali menstruasi. Lah, lamanya menstruasi itu tidak sama. Siklus menstruasi itu tidak sama, tetapi terjadi secara periodik setiap bulan. 28 sampai 30 hari. Lamanya menstruasi itu 5 sampai 7 hari. Nah, ini kalau diperhatikan siklus menstruasi itu pada fase awal 5 hari fase menstruasi. Kemudian ada fase provirelasi. Ada fase sekretori. Ini tolong diperhatikan untuk gambarnya karena nanti kalau ulangan keluar gambar pada fase ini disebut fase apa anak-anak akan tahu. Nah, sekarang kita bicara tadi tentang fertilisasi atau pembuahan. Ini anak-anak bisa lihat ini misalnya spermanya, kemudian ini misalnya sel telurnya. Bagaimana cara pembuahan tersebut? Jadi kalau anak laki-laki akan menghasilkan sperma selagi masih hidup. Menghasilkan sperma. Makanya
eee, anak-anak lihat di berita-berita kakek-kakek umur 90 tahun menikah dengan gadis 17 tahun. Itu sudah tidak masalah lagi, karena apa? Kakek-kakek pun tetap bisa menghasilkan sperma. Nah, tapi kalau perempuan itu ada masanya. Masa dia tidak bisa menghasilkan sel telur. Kapan itu, Bu? Pada saat mereka sudah menopause. Menopause berarti tidak bisa. Maka biasanya seorang perempuan kalau akan menghasilkan keturunan, biasanya dia sebelum masa menopause masih punya keturunan. Misalnya umur berapa nikahnya, 17 tahun, nah lulus SMA 17 tahun. Misalnya 25 tahun, nah itu matang-matangnya misalnya. Itu enggak masalah. Tapi kalau laki-laki menikah umur 60 tahun enggak masalah juga. Tapi kalau perempuan menikah misalnya 60 tahun, ya mungkin bermasalah karena sudah mengalami masa menstruasi. Tidak masalah pernikahannya, tetapi hanya tidak menghasilkan keturunan. Itu yang harus difahami anak-anak. Nah, perkembangannya kalau sudah menjadi pembuahan tadi di dalam rahim ibu kalian itu seperti ini. Ada tahap morula, ada tahap blastula, dan ada tahap gastrula. Nah, demikianlah tahapan-tahapan perkembangan embrio dalam rahim. Nah, ini anak-anak perhatikan di situ. Kalian harus merasa sekarang. Perjuangan seorang ibu seperti itu. Kalian kos di dalam perut mamahmu 9 bulan 10 hari. Nggak usah bayar. Tapi terkadang malah bikin masalah sama mamahmu. Makan pada saat hamil makan muntah, makan nggak mau ketelen. Tapi kalau sudah besar berani sama orang tuanya, ya nggak boleh. Makanya di dalam Islam anak-anak paham siapa yang harus dihormati, ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Mengapa? Karena itu perjuangan seorang ibu. Jadi anak-anak harus pahami, ya, ketika seseorang melahirkan normal, itu adalah perjuangan antara hidup dan mati. Nyawa seorang ibu ditaruhkan di situ. Nah, pesan ibu, jika saat ini kalian berada di rumah, ibu pasti paham kalian sekarang masa COVID, pandemi, kalian tidak bersekolah, kalian berada di rumah. Salam ibu, peluk ibu kalian, mintalah doa dan restunya, dan kalian berjanji tidak akan pernah menyakiti ibu kalian. Ya, selalu mintalah doanya. Minta maaflah jika selama ini mungkin kalian sudah terlalu merepotkan beliau. Jangan pernah meneteskan air mata beliau untuk kalian yang tidak bagus. Tetapi teteskan air mata orang tua kalian untuk hal-hal yang berprestasi. Oke, sekarang tugasnya, apa tugasnya? Nah, tugasnya ini sudah ada gambar alat reproduksi laki-laki. Tugasnya anak-anak menyebutkan alat reproduksi tersebut. Tetapi ibu maunya sambil diberikan penjelasan apa fungsinya. Yang kedua tugasnya menggambar alat reproduksi pada perempuan beserta nama dan fungsinya. Oke, di buku kalian masing-masing. Kemudian nanti dikumpulkan. Baik anak-anak, demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan tentang alat reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, sukses buat anak-anak Ibu. Jika belum jelas, silakan anak-anak bertanya kepada Ibu. Hormati ibumu, sayangi bapakmu. Sukses buat anak-anakku semua. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.